Bergabung lagi di sesi ketiga, di pertemuan ketujuh atau minggu ketujuh. Nah, tadi di sesi kedua atau di video sebelumnya kita membahas mengenai pengujian rata-rata satu populasi ketika simpanan baku populasinya diketahui atau sigmanya diketahui. Nah, kalau sekarang yang akan kita bahas itu ketika simpangan baku populasinya atau sigmanya tidak diketahui. Jadi yang diketahuinya adalah S. S itu adalah simpangan baku yang diperoleh dari sampel. Nah, asumsinya sama, jadi asumsinya datanya harus berasal dari distribusi normal, kemudian simpanan bakunya di sini kan tadi saya sebutkan yang diketahuinya adalah S, jadi simpanan baku populasinya tidak diketahui. Kemudian uji dua pihak kah, uji pihak kanan kah, uji pihak kiri, sama seperti di pengujian sebelumnya. Jadi pengujiannya apakah nanti dia kurvanya wilayah penerimaan penolakannya ada di dua wilayah atau tidak, ini untuk uji pihak kanan dan pihak kiri atau dua pihak. Kemudian kalau yang uji pihak kanan berarti wilayah penolakannya ada di sebelah kanan. Kemudian untuk uji pihak kiri wilayah penolakannya ada di sebelah kiri. Nah, yang membedakannya adalah statistik ujinya, di mana statistik uji ketika simpanan baku populasinya tidak diketahui, ini tidak diketahui, jadi yang diketahuinya adalah simpanan baku dari sampel, maka statistik uji yang kita gunakan adalah statistik T, di mana nilainya ini sama saja, rumusnya hanya berbeda di sininya saja. Kalau di sini kan tadi untuk simpanan baku populasinya diketahui, dia notasinya adalah sigma karena dari populasi, tapi kalau ini notasinya adalah S karena dia berasal dari sampel, simpanan baku untuk sampelnya. Jadi bedanya hanya apakah simpanan baku populasi yang diketahui atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kriteria uji dua pihak, kriteria uji pihak kanan, uji pihak kiri, karena tadi statistik T yang digunakan, maka tabelnya juga tabel distribusi T yang digunakan, tapi kurvanya sama. Jadi kalau tadi di sini Z, nah kalau sekarang di sini minus T setengah alfa, kemudian yang ini positif T setengah alfanya. Kalau yang di sini T alfa, kemudian yang di sini minus T alfa. Jadi harus dicatat lagi, jadi kalau untuk simpanan baku populasi tidak diketahui, kita gunakannya distribusi T student, tabelnya, kemudian statistik ujinya juga statistik T, bukan statistik Y, tapi untuk kurvanya sama, ada dua pihak, pihak kanan dan pihak kiri. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya masih sama dengan yang tadi kita bahas di video sebelumnya, jadi masih mengenai lampu pijar, kemudian ingin diketahui apakah kualitasnya masih sama atau tidak, yaitu tahan pakainya 800 jam atau tidak, kemudian diambil 50 buah lampu, diambil dari 50 buah lampu ternyata rata-rata tahan pakainya 792 jam, dan kemudian, nah ini yang membedakan. Kalau tadi kan dikatakan simpanan baku dari populasi atau dari pengalaman diketahui simpanan bakunya adalah sekian. Nah, kalau dari sini, kalau di kasus yang ini, dari 50 buah lampu diketahui rata-ratanya 792 jam dan simpanan bakunya 55 jam. Jadi perhatikan kalimatnya. Kalau tadi dari pengalaman produksi, kemudian dari informasi sebelumnya atau dari populasinya diketahui simpanan baku populasi. Nah, kalau simpanan baku populasi tidak diketahui, berarti yang diketahuinya adalah S, yaitu diperoleh dari sampelnya. Jadi harap dicatat lagi seperti ini nih. Dari 50 buah lampu, rata-ratanya 792 jam dan simpanan bakunya 55 jam. Jadi yang diketahuinya X bar, S, N. Kemudian yang ini adalah mu 0. Hipotesisnya sama, jadi karena dia ingin menguji kualitas lampunya itu sudah berubah atau belum, berarti hipotesisnya masih sama seperti di contoh sebelumnya. Yaitu H1-nya kalau kualitasnya berubah berarti masa tahan pakai lampunya bukan 800 jam lagi, tapi bisa kurang, bisa lebih. Nah, kalau kualitasnya masih tetap berarti masa tahan pakai lampunya masih 800 jam. Kemudian alfanya 5%. Nah, ini yang membedakan. Jadi karena yang diketahuinya itu adalah S di sini, dari 50 buah lampu diperoleh simpanan baku 55 jam dan rata-ratanya X bar 752
792, kemudian mu0. Mu0-nya di sini. Jadi bedanya hanya di statistik T dan S-nya. Jadi kalau yang dipakainya S berarti statistik T. Nah, ini hasilnya minus 1,029. Kemudian karena dia pengujiannya dua pihak, ingat kalau dua pihak wilayahnya ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri, sehingga setengah alfa yang ini setengah alfa. Nah, setengah dari 0,05 adalah 0,025. Kemudian perhatikan ada DF. DF ini adalah N dikurangi 1. Jadi tadi ada 50 buah lampu, berarti 50 dikurangi 1, nilai DF-nya 49. DF itu adalah degrees of freedom. Dan ini dibutuhkan untuk melihat nilai titik kritis dari statistik T-nya. Jadi lihat nanti di tabel distribusi T student yang ada di modul yang saya share. Di sini nilai alfanya 0,025, kemudian degrees of freedom-nya 49. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi ada alfa di atasnya. Kemudian di sini DF-nya atau degrees of freedom. Tadi degrees of freedom-nya 49. Lihat. 49 ada di rentang yang mana? Di sini, di antara ini. Tidak ada. Kemudian alfanya 0,025 ada di sini. 40 loncat ke 60. Berarti ada di antara 40 sampai 60. Nah, di rentang 40 sampai 60 artinya nilai alfanya 2,01. Yang ada di sini. 2,01, atau kalau Anda tidak yakin tapi kan DF-nya bukan 49 pas gitu ya, tapi yang diambilnya 40. Nah, Anda gunakan Microsoft Excel menggunakan TINV. TINV itu adalah T student inverse. Nanti bisa diperoleh nilainya 2,01 sama. Ini adalah apanya. Jadi kalau menggunakan Excel, apanya jangan dulu dibagi 2 karena defaultnya ini untuk pengujian dua pihak, two-sided. Nah, ininya tetap, degrees of freedom-nya tetap dikurangi dengan 1. Jadi, alfanya tetap tidak setengah alfa, karena defaultnya dia untuk pengujian dua pihak. Hasilnya sama, yaitu 2,01. Kemudian baru gambarkan wilayah penolakan dan penerimaannya. Wilayah penolakannya yaitu yang lebih dari 2,01, kemudian kurang dari 2,01 wilayah penerimaannya yang berwarna biru ini. Nah, tadi yang diperolehnya nilai T-nya adalah minus 1,029, sehingga berada di wilayah penerimaan H0. Artinya, hipotesis yang tadi kita uji, nah di sini, H0-nya diterima. H1 ditolak, artinya kualitas lampunya masih sama, yaitu masa tahan pakainya masih 800 jam. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya adalah, misalnya dikatakan bahwa dengan menyuntikkan semacam hormon tertentu kepada ayam akan menambah berat telurnya rata-rata 4,5 gram. Sampel acak yang terdiri dari 31 butir telur dari ayam yang telah diberi suntikan hormon tersebut memberikan rata-rata 4,9 gram dan simpangan baku 0,8 gram. Cukup beralasankah untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur lebih dari 4,5 gram? Jadi ada percobaan menyuntikkan hormon ke ayam untuk menambah berat telurnya. Diambil sampel acak 31 butir telur, kemudian dari 31 butir telur itu yang sudah disuntikan hormon ya, katanya rata-rata beratnya 4,9, kemudian simpan bakunya 0,8, jadi 31 itu adalah ukuran sampel, 49 itu adalah X bar, 0,8 ini adalah simpangan baku atau S, kemudian katanya beralasankah untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur itu lebih dari 4,5 gram, lebih dari 4,5 gram katanya kalau disuntikan hormon. Artinya kita menguji betul tidak rata-ratanya lebih dari 4,5 gram untuk yang disuntikan hormon, tapi kalau yang tidak katanya kan rata-ratanya 4,5 gram.
Nah, alfanya yang digunakan 5%, kemudian tadi diketahui dari 31 telur, rata-rata beratnya 4,9 yang disuntikan hormon, kemudian simpanan bakunya 0,8 dan mu nolnya adalah 4,5. Tinggal disubstitusikan lagi. Ini adalah X bar, kemudian yang ini adalah mu 0, ini S, kemudian ukuran sampel nilainya 2,78. Titik kritisnya, perhatikan karena di sini H1-nya itu lebih besar, yang ini, artinya kita melakukan pengujian pihak kanan, berarti wilayah penolakannya ada di sebelah kanan. Ada di sebelah kanan sini. Nah, kalau di sebelah kanan berarti positif T alfa. T alfanya di sini 0,05 degrees of freedom. Nya hitung. Degrees of freedom itu adalah N dikurangi 1 yaitu 31 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 30. Paham ya? Nah, cari nilai statistik kritisnya atau nilai titik kritis dari T alpha degrees of freedom 30-nya dari tabel distribusi T student yang ada di modul yang saya share. Cari 0,05 ini ya. 0,05 kemudian 0,05 degrees of freedom-nya 30. Nah, ini nilainya 1,6 sekian. Jadi tarik alfanya, kemudian degrees of freedom-nya 30, nilainya 1,6. Atau kalau Anda ingin cari menggunakan Excel karena dia satu pihak, berarti ininya alfanya dikali 2. 2 bintang alfa, kemudian degrees of freedom-nya tetap sama. Jadi kenapa di sini 0,1 itu artinya 2 kali 0,05. Bedakan ya. Karena di Microsoft Excel itu default-nya dua pihak, sehingga kalau ingin menggunakan yang satu pihak harus dikalikan 2. Nah, hasilnya akan sama yaitu 1,697 sekian. Nah, karena dia uji pihak kanan, jadi tadi saya sebutkan lagi wilayah penolakannya di sebelah kanan yaitu lebih dari 1,697. Karena tadi nilai statistik uji yang kita hitung 2,78 yaitu lebih besar dari 1,697, artinya dia berada di wilayah penolakan H0. Sehingga hipotesis yang di H0 kita tolak, hipotesis yang ada di H1 kita terima. Artinya beralasan untuk menerima pernyataan bahwa pertambahan rata-rata berat telur lebih besar dari 4,5 gram. Selanjutnya, di sini ada persoalan mengenai keluhan masyarakat yang mengatakan bahwa isi bersih makanan dalam kaleng ini berbicara tentang makanan kaleng ternyata tidak sesuai dengan yang tertulis pada etiketnya yaitu sebesar 5 ons. Nah, untuk meneliti hal ini, 23 makanan kaleng itu diteliti secara acak, kemudian dari 23 kaleng tersebut ternyata rata-rata beratnya 4,9 ons dan simpanan bakunya 0,2 ons. Dengan taraf signifikansi 5%, tentukan apakah Anda dapat mengatakan, apa yang dapat Anda katakan, maksud saya, tentang keluhan tersebut. Jadi, apa yang akan kita uji itu, keluhan masyarakat tadi betul atau tidak. Katanya isi bersih dari makanan kalengnya tidak sesuai dengan etiket. Kalau tidak sesuai dengan etiket, artinya nilainya lebih kecil dari 5 ons. Kenapa tidak lebih besar? Karena kan makanan kaleng ada nilai maksimumnya yaitu 5 ons katanya. Kalau tidak sesuai berarti kurang, bukan lebih. Nah, kemudian diuji 23 kaleng, rata-ratanya 23 kaleng ini N, berarti yang 5 ons ini adalah mu 0, yang diujinya adalah lebih kecil dari 5 ons. Kemudian diuji 23 makanan kaleng tersebut, dari 23 diperoleh rata-ratanya 4,9 ons, kemudian simpanan bakunya 2 ons yaitu S. Kemudian alfanya 5%. Nah, baru kita tuliskan hipotesisnya seperti ini. Tadi keluhan masyarakatnya katanya makanan kaleng A itu isinya tidak sesuai dengan etiket. Etiketnya kan 5 ons. Itu makanan kaleng, tidak mungkin lebih. Berarti lebih kecil dari 5 ons dan H0-nya sama dengan. Kenapa sama dengan? Bukan lebih besar sama dengan, karena tidak mungkin lebih. Ingat ya, makanan kaleng itu ada netnya atau ada maksimumnya.
Kemudian alfanya 5%. Kemudian untuk menguji hipotesis ini diambil 23 kaleng, dari 23 kaleng diperoleh rata-rata beratnya 4,9, simpangan bakunya 0,2. Hasilnya tinggal X bar dikurangi mu 0 itu dari hipotesis 0. Kemudian 0,2 itu adalah S dibagi akar 23, hasilnya minus 2,398. Kemudian bandingkan nilai ini dengan titik kritisnya, yaitu T alpha, degrees of freedom. Degrees of freedom-nya 23 dikurangi dengan 1 yaitu 22. Nilainya 1,717. Cari di tabel distribusi T student yang tadi. Hasilnya adalah, nah ini, 1,71. Alfanya 0,05, kemudian degrees of freedom-nya 22, atau Anda bisa gunakan Microsoft Excel juga pakai TINV yaitu 0,1,22. Ingat ya, untuk pengujian satu pihak di Excel-nya harus dikalikan 2 karena default-nya itu pengujian dua pihak. Nah, baru kita gambarkan wilayah penolakannya. Karena pengujiannya sebelah kiri, pihak kiri H1-nya lebih kecil, berarti wilayah penolakannya ada di sebelah kiri, yaitu yang berwarna hijau ini. Tadi batasnya adalah minus 1,717. Kemudian yang dihitungnya nilainya minus 2,398, yang jauh lebih kecil dari minus 1,71, sehingga H0 ditolak. Artinya memang betul keluhan masyarakat itu dapat diterima karena berdasarkan hasil pengujian isi dari makanan kaleng tersebut tidak sesuai etiket atau lebih kecil dari 0,5 ons. Maksud saya lebih kecil dari 5 ons. Nah, untuk pengujian di dalam R software-nya, jadi data yang diinput itu data mentah. Ini data mentah maksudnya, bukan data mentah. Data mentah atau raw data, bukan rekapitulasi berupa rata-rata dan simpangan baku. Jadi di video sebelumnya kan semuanya dalam bentuk rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian. Tapi kalau di dalam R software dia menggunakan raw data, data mentah seperti ini. Nah, contohnya ini kasus yang di modul praktikum, silahkan dibaca di halaman 65 sampai dengan 67 tentang gaji rata-rata dalam ribuan. Ingin menguji apakah lulusan dari sekolah bisnis itu memiliki gaji yang sama dengan sekolah bisnis top, yaitu 750 dalam bentuk ratusan ribu kalau tidak salah. Nah, di sini hipotesis yang ingin diujinya adalah tidak terdapat perbedaan antara gaji rata-rata dari sekolah bisnis dalam iklan dengan gaji rata-rata yang ditawarkan kepada 5 sekolah bisnis top. Kemudian kalau tidak sama gajinya berarti tidak sama dengan 750. Kemudian alfanya adalah 5%. Nah, data yang tadi itu diinputkan ke dalam R software seperti ini. Jadi di dalam R software-nya, install dulu ya. Ini bebas. Nama tulisan data itu bebas, kemudian ini adalah tanda sama dengan di dalam R software, jadi tanda panah ke kiri. Kemudian C itu untuk input datanya 750 sampai 635. Kemudian klik tulisan yang di sini untuk mengecek atau memeriksa bahwa data yang Anda input sudah masuk atau tidak, tinggal tulisan lagi data, enter. Nah, setelah itu kita gunakan formulasi T.test untuk menguji hipotesisnya. T.test, kemudian data itu yang tadi kita input. Data itu yang tadi kita input, kemudian mu itu adalah hipotesis nolnya berapa. Tadi yang ingin diujinya adalah 750, jadi tuliskan mu sama dengan 750. Kemudian ini defaultnya adalah pengujian dua pihak. Enter. Setelah di enter nanti akan keluar output seperti ini. Di dalam output seperti ini, one sample t-test, kemudian data yang diujinya adalah namanya data yang tadi Anda tuliskan di awal. Kemudian keluar nilai T statistiknya minus 2,4, degrees of freedom-nya 29, p-value 0,02009. Nah, di sini juga akan ada keterangan mengenai alternatif hipotesis atau ini adalah H1-nya, yaitu true mean atau ini artinya H1 itu adalah mu tidak sama dengan is not equal to 750. Kemudian ini adalah interval confidence-nya rata-rata
gajinya itu berada dalam interval 683,1558 sampai dengan 743,8442. Kemudian ini adalah rata-rata sampelnya, yaitu X barnya. Nah, yang harus kita perhatikan di dalam pengujian hipotesis menggunakan R software untuk simpangan baku populasi tidak diketahui adalah p-value ini Anda bandingkan dengan alpha per 2, apakah nilainya lebih kecil atau lebih besar. Kalau nilainya lebih kecil, H0 ditolak, tapi kalau nilainya lebih besar, H0 diterima. Nah, untuk lebih jelasnya silakan baca di modul praktikum halaman 65 sampai dengan 67 atau lihat video tutorial praktikumnya yang sudah disediakan di e-learning atau bisa akses di channel YouTube pada link ini. Nah, untuk selanjutnya kita bahas di video berikutnya.